Yosua berdoa supaya benteng dari kota apa? Yeriko hancur. Allah yang memberikan. Tapi saya mau berbicara sebelum itu. Sebelum kehancuran kota Yeriko. Namun sebelumnya mari kita lihat dahulu iman itu apa sih? Apakah iman itu seperti ini? Saya nyupir dari Jakarta ke Bandung. Lalu karena saya beriman, Tuhan saya percaya top setiran. Saya yakin nubruk saudara-saudara. Jadi kita harus sadar kalau iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan. Maka kalau yang namanya anugerah tuh tidak bisa otomatis berkembang, tidak ada autopilotnya, tidak ada. Pastor, saya sudah berserah kok, saya sudah berdoa, saya sudah percaya pada Tuhan. Tapi cicing wae, sarwajeng bodoh. Jadi kalau iman itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, maka kita pun harus mengembangkan iman kita. Menggunakan iman kita, memakai iman kita dalam kehidupan. Saya kok kaget ya, kenapa Tuhan sampai memberikan iman? Apalagi iman yang diberikan kepada manusia adalah iman yang seperti ini loh, mengerikan imannya. Lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Allah itu memberikan iman sebagai senjata dalam kehidupan, kenapa? Apakah hidup itu sulit? Itu hidup sulit memang kayak gitu. Tapi yang masalah adalah apa? Manusia ini rapuh. Maka Tuhan memberikan iman supaya kuat. Ingat, para rasul pun berdoanya apa? Tuhan tambahkan imanku. Tambahkan imanku. Saya juga sama Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi yang konsultasi ibu-ibu, pakai baju ketat KB, roknya pendek, saya akan berkata Tuhan tambahkan imanku gitu ya. Saya tidak pernah berdoa Tuhan tambahkan cintaku, jatuh cinta nanti gitu ya. Tidak, Tuhan tambahkan imanku. Karena seringkali, karena apa? Karena konsultasi itu kan jadi hati bertemu hati. Jadi muntah hati-hati, jadi sehati. Ini membahayakan di sini. Maka iman kalau dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Tuhan itu kalau tahu memberi berkat iman, memberi rahmat iman, Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang tanpa harapan. Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang apa? Sepertinya tertutup semuanya. Teu bisa nanaon. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya harapan. Dan ingat, kalau orang punya harapan tuh kapanpun bisa tertawa dan tersenyum. Benar, tersenyum. Yes. Jadi kalau orang punya harapan, hidup itu lebih enteng. Hidup itu akan dihadapi dengan apa? Dengan sukacita, enggak berat. Jadi pertanyaannya, apakah kalau orang yang punya iman, tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya masalah? Oh, orang-orang pede ini masalah gede. Masalahnya gede banget. Maka mereka pede terus. Jadi Bapak
Ibu, bukan jaminan kalau kita dekat dengan Allah, kalau iman kita sudah besar, lalu tidak akan ada masalah, tidak akan ada godaan. No. Bahkan sering kali di saat kita menjadi lebih baik, godaannya makin besar. Coba pada saat Anda mencoba untuk berhenti untuk merokok. Kabeh nawarkeun rokok gitu. Kabeh, hayu ngarokok deui, nyanggeula sabatang weh gitu ya. Besoknya nyanggeul sabungkus gitu ya. Isuknya lagi nyanggeul satoko gitu ya kabeh. Selalu di saat kita mau jadi baik, godaan akan makin besar. Nah, kalau demikian, mari kita belajar. Bagaimana kita menjadi pribadi manusia yang beriman? Atau jangan-jangan kita ini adalah pribadi yang penuh keraguan, penuh ketakutan, penuh dengan apa? Rasa ketidakpastian, ketidakyakinan. Ingat, keyakinan tidak pernah ada di dalam diri kita karena diri kita. Enggak, kita yakin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat pengalaman siapa? Yosua dan Kaleb. Yang tadi saya katakan. Yosua menghancurkan tembok. Awalnya adalah apa? Musa adalah pembawa nabi besar bagi orang Israel. Karena dia menghantar dari Mesir ke Kanaan. Nah, mau masuk Kanaan rupanya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Mari kita saksikan. Ada dua tokoh dari 12 suku Israel yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka mereka menyerukan apa? Tuhan itu menyertai kita. Jangan takut kepada orang-orang Filistin itu. Orang-orang Kanaan itu. Tapi apakah semudah itu? Apakah mudah orang beriman menguatkan orang yang penuh keraguan? Gak gampang. Mari kita saksikan dari kisah yang tertulis di dalam kitab Bilangan. Jadi awalnya tuh begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Dan Musa percis melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diambil berapa orang? 12 dari suku Israel. Dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb dari suku masing-masing. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dengan berkata begini, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri yang mau diberikan Tuhan kepada kita itu. Coba lihat, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanahnya? Jadi suruh diamati oleh pengintai. 12 orang. Dan mengamati selama berapa? 40 hari. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dan para pengintai itu datang ke Musa, Harun dan bangsa Israel. Mereka laporan. Kan istilah sekarang mah survei. Survei dulu sana gitu ya. Gimana tempatnya. Jadi 12 orang ini survei dan setelah survei laporan ke ketua dan bendahara. Dan kepada umat. Lalu bagaimana surveinya? Lihat di ayat 27. Mereka bercerita, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya edan. Dan inilah hasilnya. Itu.
Jadi orang-orang tuh bener Musa alus pisan. Jos. Iya bener. Ini Tuhan tuh gak bohong. Bagus banget. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat loh. Kota-kotanya berkubu sangat besar. Ingat, kalau kota itu di dataran gampang diserangnya. Kalau berkubu-kubu itu sulit diserangnya. Nyerang ini, yang lain ikut nyerang. Jadi itu menjadi sulit. Karena mereka adalah pasukan-pasukan kecil. Dan itu yang terjadi di tanah Kanaan. Suku-suku bangsa itu sendiri-sendiri, nggak bersatu. Maka pada saat suku bangsa Amori dihajar, Filistin akan siap-siap. Ini yang menyulitkan. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Siapa keturunan Enak yang dikalahkan oleh orang Israel? Dari Gad, suku Gad dia. Siapa? Goliat. Karena suku Enak itu suku raksasa. Dan salah satunya adalah Goliat. Sukunya tinggi besar. Orang Amalek jagoan banget tinggal di sana. Dan seterusnya. Jadi mereka itu lihat bagus. Ngomong negerinya bagus. Tapi berat. Hese. Bapana galak. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu akan selalu dimudahkan. Enggak. Kita akan selalu melihat hal yang menyulitkan kita. Aduh, mungkin atau tidak, bisa atau tidak. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Ragu-ragu. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Tawar hati. Tadinya penuh kepercayaan, tadinya penuh semangat, bener alus pisan. iPad ningali, edan sia jelema gede-gede pisan. Lihat, tawar hatinya kelihatan dari sini nih, gue liatin ini ya. Juga di ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi ayah penduduk Lembang dicaplok ke tanahnya gitu ya. Itu lihat, kabar busuk. Artinya apa? Mengada-ada. Lalu lihat apa? Semua orang yang kami lihat di sana, orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak. Berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya alah orang Israel, plok. Paeh mana? Jadi perhatikan bahwa kalau kita takut, ketakutan itu makin apa? Besar. Sehingga kita berkata, moal bisa, moal mungkin. Gitu. Semakin khawatir, semakin takut. Namun kita lihat apa yang terjadi. Padahal sebetulnya Kaleb sudah ngomong apa? Lihat di sini Kaleb di ayat sebelumnya. Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa di hadapan Musa dengan berkata, tidak, jangan takut. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan bisa mengalahkannya. Kaleb ngomong seperti itu. Tapi tidak didengar. Bahkan apa yang terjadi setelah orang-orang Israel mendengar bahwa mereka seperti belalang. Apa kesimpulan mereka? Lebih menyedihkan saudara-saudaraku. Ini kesimpulan mereka. Lalu segenap umat mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Paduan suara. Kalau tadi di sini kan worship leadernya dan worshipernya semua menyanyikan pujian. Ini menyanyikan apa? Ratapan. Menangis. Bersungut-sungut.
Bahkan semua orang Israel bersungut kepada Musa dan Harun. Dan semua umat berkata kepada mereka, lihat, menyedihkan sekali ratapannya. Menyedihkan sekali. Ini kelihatan banget orang kurang ajar. Berkata apa? Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, itu lebih baik. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir dan jadi apa? Budak lagi. Lihat, sudah mau dibebaskan oleh Tuhan, sudah sedikit lagi nyampe, sudah berapa tahun? Berapa tahun? 39 tahun kurang 1 hari. 40 tahun, belum. Jadi setelah begitu lama, mereka ngomong apa? Balik ke Mesir aja yuk. Lebih baik kita tetap jadi apa? Lihat betapa menyedihkan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, baik kita mengangkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Menyedihkan lihat. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel. Musa sedih. Musa sedih. Sekian tahun Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar. Gunana tidak ada gunanya. Mereka masih tidak percaya pada kuasa Tuhan. Menyedihkan sekali. Ini lihat, bandingkan antara manusia yang penuh keraguan, ketakutan, dan manusia yang penuh iman. Maka lihat di sini muncullah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini adalah tadi 12 dua orang ini berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai ini luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri ini sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut pada mereka. 10 orang yang penuh dengan keraguan lawan berapa? 2 yang penuh dengan kepercayaan. Yang menang siapa? 10 orang itu. Itulah orang pede itu selalu baik-baik, suci-suci, tapi tebener kabeh gitu ya. Yang 2, Bu, terpercaya tinggali kentah. Tah. Eleh di baledogan. 10 yang ngomong tentang keburukan, 2 yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kalah. Orang-orang Israel semua terhasut.